Berawal dari kisah 700 tahun yang lalu, seorang pendekar bela diri dari India melakukan perjalanan menuju Cina dan menetap selama 3 tahun. Diketahui beliau bernama Mang Badi dan pada saat berada di Cina, ia tinggal di sebuah gunung dengan maksud untuk menyempurnakan kehebatannya sebagai seorang pendekar. 10 tahun setelah kehebatannya sempurna, ia pun meninggal dan sebagai seorang pendekar, mitos pencurian jasad Mang Badi akhirnya tersebar. Beliau yang terkenal sangatlah hebat, banyak orang yang ingin mencuri jasadnya, di mana siapapun yang mempunyai jasad Mang Badi akan menjadi seorang ahli bela diri tak tertandingi sekaligus akan menguasai dunia persilatan. Jasad Mang Badi yang terbagi dua akhirnya menjadi rebutan banyak orang. Salah satunya adalah kelompok Blackstone yang di dalamnya terdapat beberapa pembunuh bayaran. Sementara sebuah informasi pun tersebar dan fakta yang sebenarnya separuh dari jasad Mang Badi berada di tangan seorang menteri kerajaan Cina yang bernama Zhang. Pada akhirnya, pemimpin kelompok Blackstone yang bernama Will Liking memerintahkan anak buahnya untuk merebut jasad tersebut dari Menteri Zhang. 3 tahun setelah itu, seorang pendatang yang bernama Zeling mendatangi sebuah desa dan menetap di sana dan menyewa tempat tinggal. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Zeling pun memutuskan untuk menjadi pedagang dengan menjual beberapa pakaian yang ia buat. Di lain tempat, bos kelompok Blackstone yang tak lain adalah Li King mengeluarkan perintah untuk mencari keberadaan seseorang yang bernama Drizzle. Karena beberapa tahun yang lalu, Drizzle yang ditunjuk sebagai kelompok Blackstone sengaja berkhianat dan membawa potongan jasad Mang Badi. Diceritakan 2 tahun yang lalu, pertarungan antara keluarga kungfu terkenal dan Drizzle pernah terjadi. Dalam pertarungan tersebut dapat dipastikan Drizzle bukanlah orang sembarangan, di mana semua pendekar kungfu dari berbagai kalangan pun mengakui bahwa Drizzle adalah seorang pendekar kungfu yang memiliki tingkat kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Setelah mengalahkan mereka, seorang biksu Shaolin mencoba untuk menghentikan Drizzle. Namun saking hebatnya, Drizzle dapat mengalahkan biksu tersebut. Drizzle yang sadar dengan kesalahannya yang selalu membunuh, ia akhirnya berniat keluar dari dunia hitam dan berkeinginan untuk menjalani hidup normal. Ia pun mendatangi seorang dokter bedah untuk merubah wajahnya agar semua orang tidak mengenalnya sebagai Drizzle. Beberapa bulan kemudian, Drizzle akhirnya memiliki wajah baru yang lebih tua dan pada saat itu Drizzle merubah namanya menjadi Zeling. Kembali pada masa kini, kita pun diperkenalkan kepada seorang kurir paket yang bernama Azeng. Ketika ia mengantar paket milik seseorang, Azeng pun menghampiri pedagang makanan hanya untuk sarapan saja. Namun tanpa diduga, ia melihat Zeling dan pada pandangan pertama, Azeng mulai tertarik kepada Zeling yang sebenarnya ia adalah Drizzle yang telah bertaubat. Kembali kepada Li King, ia tampak cukup marah karena keberadaan Drizzle yang belum ditemukan. Namun untuk sekarang ini, sahabatnya yang bernama Wei menemukan seorang wanita untuk menggantikan posisi Drizzle. Wanita tersebut bernama Suzu, seorang ahli pedang berpengalaman, di mana untuk sekarang ini Suzu terjerat hukuman mati oleh kerajaan karena telah melakukan pembunuhan.
Namun pada akhirnya Li Qing dapat menyelamatkannya dari hukuman mati. Namun dengan syarat Su Zhu harus bergabung dengannya sebagai bagian dari kelompok pembunuh bayaran Blackstone. Kembali kepada Azeng, tampaknya setiap hari Azeng mencoba mendekati Zeling dengan cara menolong wanita tersebut untuk berkemas ketika hujan tiba. Namun sayangnya, usahanya tersebut masih gagal. 谢谢了。 Seorang penjual makanan yang setiap hari Azeng mampir di tempatnya, ia pun mencoba untuk menjodohkan Zeling dengan Azeng. Esok harinya Zeling mengutus seorang untuk memukul Azeng. Hal tersebut ia lakukan hanya ingin mengetahui apakah Azeng adalah seorang ahli bela diri atau bukan. 让我送这封信给你。 Karena ada bekas pukulan, Zeling pun yakin bahwa Azeng bukanlah seorang bela diri. Dan pada akhirnya, Zeling memutuskan untuk menikah dengan Azeng, yaitu seorang pria miskin yang sangat rendah hati. Setelah menikah beberapa bulan lamanya, Zeling dan Azeng menjalani hidup sederhana. Mereka tampak bahagia dalam menjalani kehidupan baru dalam berumah tangga. Pada suatu ketika, mereka berdua mendatangi bank untuk mengambil sebagian tabungan. Namun beberapa orang dari kelompok Blackstone membuat keributan di tempat tersebut dengan tujuan ingin mencari sebagian jasad Mang Badi yang diyakini berada di sana. Kejadian ini pun membuat Zeling terpaksa melakukan perlawanan dan sayangnya Azeng tidak dapat melihat aksi dari istrinya tersebut dikarenakan ia terkena sebuah pukulan. Dengan sangat mudah Zeling berhasil mengalahkannya, termasuk dengan pimpinan mereka yang berhasil dibutakan karena Zeling sendiri tidak menginginkan seorang pun melihat wajahnya dengan jelas. Sesampainya di rumah, Zeling meminta maaf kepada Azeng karena telah menyembunyikan identitas aslinya sebagai ahli bela diri. Merespon hal tersebut, Azeng tampak tidak khawatir dan menghiraukan perkataan istrinya itu. Di markas Blackstone, bos perampok yang kini tidak dapat melihat, ia pun diinterogasi oleh Li Qing untuk meyakini apakah pelaku adalah Drizzle atau bukan. Li Qing yang juga seorang ahli bela diri dapat mengetahui bahwa pelaku yang menyerang anak buahnya adalah Drizzle berkat gerakan khas yang telah diperagakan. Maka dari itu, Li Qing bergerak cepat dengan memerintahkan anak buah terbaiknya untuk mencari keberadaan Drizzle. Pada keesokan harinya, salah seorang anak buah Li Qing berhasil menemukan Zeling. Mereka ternyata telah mengetahui bahwa Zeling adalah Drizzle yang menyamar. Zeling pun dengan terburu-buru segera pulang ke rumahnya untuk memastikan suaminya tersebut tetap dalam keadaan aman. Setelah itu Zeling sengaja membuat suaminya pingsan karena ia mengetahui Li Qing dan anak buahnya pasti akan mendatangi rumahnya tersebut. Benar saja, beberapa saat kemudian anak buah terbaik Li Qing mendatangi Zeling, termasuk juga dengan anggota baru mereka, yaitu Su Zhu. Su Zhu dan kedua rekannya yang bernama Li Mubai dan Xiao kemudian melakukan perbincangan serius untuk menanyakan di mana sebagian jasad Mang Badi. Namun Zeling memilih berdiam diri dan hal tersebut pun membuat Su Zhu cukup marah dan sedikit pertarungan pun pecah antara Zeling melawan Su Zhu. Di tengah pertarungan mereka, Li Qing kemudian datang dan meminta agar Zeling bergabung untuk mendapatkan semua jasad Mang Badi. Jika Zeling bersedia, maka Li Qing akan menjamin keselamatannya dan juga suaminya itu. Demi kebahagiaan sebagai keluarga, Zeling pun bersedia menyerahkan sebagian dari jasad Mang Badi dan untuk sebagiannya lagi ia akan merebutnya dari seorang pengusaha kaya yang bernama Tuan Fang. Di mana Tuan Fang sendiri sebagai pemilik sebagian jasad tersebut akan menjualnya kepada seseorang dengan harga yang sangat amat mahal.
Zeling yang ditemani anak buah Li King kemudian beraksi untuk merebut sebagian jasad tersebut dari tangan Tuan Fang. Ketika Tuan Fang memulai transaksi, tampaknya ia ditipu oleh seseorang yang ingin membelinya. Tuan Fang akhirnya tewas, di mana sebagian jasad tersebut dibawa oleh si pembeli itu. Beruntung saja, Xiao yang juga sangat mahir dalam bela diri dapat merebutnya kembali. Namun tanpa diduga, Xiao ternyata juga berkeinginan untuk memiliki benda tersebut. Hal ini pun membuat Li King sangatlah marah. Zeling yang telah menyerahkan sebagian lainnya dari jasad Mang Badi, ia pun memberikannya kepada Li King dengan tujuan untuk keluar dari masalah bersama Li King. Akan tetapi, Suzu atas perintah dari Li King, ia pun berusaha untuk membunuh Zeling di tempat tersebut. Alhasil, Xiao dan Zeling harus menghadapi Li King dan kedua anak buah setianya. Li King berhasil membunuh Xiao, namun tidak dengan Zeling yang berhasil meloloskan diri. Li King dan kedua anak buahnya pun mendapatkan barang yang mereka inginkan, yaitu jasad Mang Badi. Sesampainya di rumah, Azeng menyambut kedatangan istrinya tersebut yang terluka parah, di mana saat itu Zeling memerintahkan suaminya untuk pergi dari rumahnya, dan pada akhirnya Zeling pun pingsan. Bukannya malah pergi, Azeng malah berniat untuk menyambut semua musuh istrinya, dan beberapa saat kemudian Li Mubai, Suzu, dan yang lainnya mendatangi tempat tersebut untuk membunuh Zeling. Dengan santainya Azeng menyambut kedatangan mereka, ia pun mengambil sebuah benda yang ternyata benda tersebut adalah sebuah pedang legendaris peninggalan dari mendiang ayahnya. Li Mubai yang melihat hal itu, ia pun tertawa, dan ketika ia mencoba untuk membunuh Azeng, tanpa disadari, Azeng adalah seorang ahli kungfu dengan kemampuan yang tak dapat diremehkan. Dengan cukup mudah Azeng berhasil membantai mereka, dan menanggapi kejadian tersebut, Suzu yang hanya tinggal seorang diri berhasil kabur dari tempat tersebut. Pada keesokan harinya, Azeng berhasil merebut kembali jasad Mang Badi yang ternyata disimpan di istana. Setelah itu, Azeng mendatangi Li King yang sedang bekerja sebagai menteri istana. Jika ia menginginkan jasad Mang Badi kembali, maka Li King harus menemui Azeng di sebuah tempat yang telah direncanakan. Singkat cerita, untuk mengobati istrinya yang terluka parah, Azeng memutuskan untuk membawanya ke seorang dokter. Azeng kemudian berpesan kepada dokter tersebut jika dirinya tidak kembali setelah menemui Li King, maka jangan sampai istrinya mengetahui identitas aslinya. Azeng kemudian pergi untuk menemui Li King, namun beberapa saat kemudian Zeling akhirnya sadar. Entah apa sebabnya, dokter tersebut pun akhirnya membuka semuanya mengenai siapa sebenarnya Azeng. Dengan terburu-buru Zeling kemudian menyusul suaminya tersebut, dan dengan penuh amarah Azeng berniat untuk membunuh Zeling. Dalam kejadian sebenarnya, Azeng adalah putra dari seorang pendekar yang beberapa tahun yang lalu keluarga Azeng dibantai oleh kelompok Blackstone, di mana salah satu pelaku dari mereka adalah Zeling sendiri.
他爹杀我父亲。 Namun pada saat itu Azeng mengurungkan niatnya untuk membalas dendam kepada Zeling dikarenakan ia telah keluar dari dunia hitam. Akan tetapi secara tiba-tiba Zeling menyerang Azeng dan berhasil membuat suaminya tersebut lumpuh sementara layaknya orang meninggal. Zeling melakukan hal tersebut tidak lain untuk menyelamatkan suaminya karena ia mengetahui malam ini suaminya akan menghadapi Li Qing. Dengan serbuk bius, Zeling berhasil menghentikan jantung suaminya tersebut untuk sementara waktu. Ketika Li Qing tiba di sana, Zeling kemudian menampakkan diri sekaligus menantangnya bertarung. Secara teori, Li Qing yang memiliki kemampuan di atas rata-rata memang sangat sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi, Li Qing yang minim pengalaman bertarung akhirnya dapat dikalahkan setelah Zeling berhasil menemukan kelemahannya. Di keesokan harinya, Azeng pun kembali sadar dan dapat bernafas kembali. Ia pun melihat istrinya terkapar dalam keadaan sekarat. Azeng kemudian membawa istrinya untuk mendapat perawatan. Dan mulai saat ini, Azeng tidak ada rasa dendam sedikit pun kepada Zeling, yang mana ia pun berjanji untuk memulai hidup baru bersama istrinya tersebut tanpa melihat masa lalu di antara mereka. 说什么傻话？ Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.